Pemirsa, gempa susulan masih terjadi beberapa kali dan sudah ada rekan kami Yunus Suparlin yang saat ini ada di lokasi gempa. Yunus, sejauh ini sudah berapa kali gempa susulan terjadi pada hari ini saja? Untuk hari ini dapat kami laporkan bahwa ada satu kali gempa susulan terjadi pada tadi pagi. Baik, lalu apakah dampak dari gempa susulan ini sebesar kemarin Pak yang juga merubuhkan bangunan-bangunan yang ada di sana? Ya baik, kami dapat laporkan bahwa gempa susulan yang terjadi pada Sabtu pagi tadi itu tidak sama kekuatannya dengan gempa yang terjadi pada Jumat pagi. Kekuatan gempa hanya mencapai 5,0 skala Richter. Baik, Yunus, boleh Anda tunjukkan di lokasi di belakang Anda itu lokasi apa? Apakah memang saat ini evakuasi tengah berlangsung di sana? Ya, baik. Di lokasi tempat saya ini merupakan tempat titik evakuasi. Ini salah satu titik di mana ada 5 korban yang telah dievakuasi mulai sejak kemarin hingga hari ini. Dan tadi proses evakuasi telah berakhir pada pukul 4 sore. Baik, 5 korban ini keadaannya apakah masih hidup? Ya baik, dari kelima korban yang dievakuasi oleh tim Basarnas pada 2 hari ini, semuanya dalam kondisi meninggal dunia. Baik, ini tepatnya ruangan apa saja, Yunus? Ya, ini ada 3 bangunan dalam bentuk ruko yang berjejer di tempat ini, semua roboh, dan ada 5 korban yang tertimbun di tempat ini. Ini jalur yang kami tunjukkan merupakan jalur evakuasi yang dilakukan oleh tim selama 2 hari di tempat ini. Baik, lalu apakah sampai saat ini kawasan mana lagi, Yunus, yang kira-kira mengalami kerusakan seperti ini di sana? Ada beberapa titik yang kondisinya sama seperti ini, termasuk di Rumah Sakit Mitra Manakara, kemudian di kantor gubernur, dan beberapa titik lain seperti Al-Famidi yang berada di dalam kota Kabupaten Mamuju. Untuk di rumah sakit sendiri, apakah semua korban sudah bisa dievakuasi? Iya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari tim Basarnas pagi tadi, ada 8 korban yang berhasil dievakuasi di Rumah Sakit Mitra Manakara, 4 orang dalam kondisi selamat dan 4 orang lainnya dalam kondisi meninggal dunia. Baik, Yunus, saat ini di titik-titik mana saja proses evakuasi masih berlangsung? Untuk saat ini merupakan titik terakhir dari aktivitas tim SAR pada hari ini. Baik, lalu untuk warga yang masih tinggal di rumah ini apakah diarahkan juga untuk ke tempat penampungan, Yunus? Karena masih ada gempa susulan yang kemungkinan akan terjadi. Iya, dapat kami sampaikan bahwa kondisi warga yang ada di Kota Mamuju semua berinisiatif untuk ke tempat yang lebih tinggi karena khawatir akan adanya gempa susulan. Baik, terima kasih Bang Yunus atas informasinya. Nanti kami juga akan update kembali dari Anda seperti apa situasi dan kondisi di sana. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, apakah masih akan terjadi gempa susulan? Sudah bergabung bersama kami Kepala Bidang Mitigasi Bencana dan juga Tsunami dari BMKG. Selamat siang, Bapak. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Baik, Pak Daryono, apakah ada kemungkinan gempa susulan terjadi di kawasan Majene dan juga Mamuju, Pak? Iya, jadi hasil monitoring BMKG hingga hari ini
kita masih memantau adanya aktivitas gempa susulan. Hingga saat ini kita mencatat sudah terjadi 32 kali gempa susulan, dan yang terakhir ini kekuatannya 4,8. Itu terjadi siang pagi tadi. Baik, yang terjadi pagi tadi adalah 4,8, sementara kemarin sempat turun ke 3,7. Iya. Iya, 3,7. Memang trennya fluktuatif seperti itu, Pak? Bukan Ya, semakin fluktuatif. lemah, semakin lemah? Iya, fluktuatif. Namun ada satu hal yang menjadi tanda tanya besar, bahwa gempa susulan di Mamuju Majene ini cukup unik ya. Karena dengan kekuatan gempa 6,2, ternyata gempa susulan sangat sedikit. Dan kita menyebutkan sebagai lack of aftershock, artinya miskin gempa susulan. Nah, ini menjadi tanda tanya besar bagi kami. Apakah dengan miskinnya gempa susulan ini merupakan kondisi disipasi, artinya medan tegangan itu sudah habis dan kemudian akan stabil dan kondisi aman, atau ini merupakan sebuah pola akumulasi sehingga suatu saat nanti masih akan keluar gempa signifikan. Ini masih kita diskusikan dengan intensif. Karena untuk ukuran gempa 6,2 itu mestinya hari kedua, ketiga itu sudah sampai ratusan kali gempa susulannya. Baik, Pak Daryono, di pertama kali terjadi gempa magnitudo 5,9, kemudian naik ke 6,2, kemudian turun. Kemarin sempat 3,7, namun hari ini naik lagi magnitudo 4,8. Pak Daryono, Anda sempat mengatakan bahwa sebenarnya targetnya adalah magnitudo 7,0. Apakah harus mencapai 7,0 dulu atau bagaimana, Pak? Tidak semua kejadian gempa pada sebuah zona yang memiliki magnitudo tertarget itu harus memenuhi magnitudo tertarget itu. Tetapi seperti di Lombok itu sebenarnya terlampaui. Kemudian seperti yang terjadi di Palu itu terpenuhi. Jadi memang ada yang gempa-gempa yang memiliki kemampuan untuk sampai kepada magnitudo targetnya, tetapi ada yang tidak sampai kemudian sudah meluruh dan normal kembali. Baik, jika kita berkaca pada kejadian di Lombok 2 tahun lalu, Pak Daryono, ini trennya sama, Pak? Maksudnya gempa susulannya ini terjadi minim, sedikit, namun fluktuatif, tidak melemah gitu? Kalau di Lombok itu cukup intensif, Pak, susulannya, dan kita melihat aftershock yang terjadi itu normal-normal saja, bahwa dengan kekuatan gempa yang pertama waktu itu 6,5, kemudian terus terjadi gempa susulan, kemudian seminggu kemudian muncul gempa utama yang pertama 7,0 itu, kemudian beberapa hari kemudian muncul lagi 6,5, kemudian muncul lagi 6,8, kemudian muncul lagi ke 6, ke 9, ke 5. Jadi ada 5 gempa yang kekuatannya besar dengan kepala 6 dan 7. Ini luar biasa sekali yang di Lombok itu. Nah, untuk yang kasus di Majene ini agak unik karena hingga hari ketiga ini kita baru mencatat 33 gempa susulan itu yang dari gempa pembukanya. Tapi kalau kita startnya dari gempa yang 6,2 hanya sekitar 23 saja. Dan ini sesuatu yang menurut kami tidak lazim. Karena dengan kekuatan 6,2 itu mestinya hari kedua ini sudah lebih dari 100 susulan. Dan ini sekali lagi menjadi tanda tanya besar bagi kami. Apakah ini benar sudah disipasi, sudah habis energinya, atau memang ini masih ada akumulasi, masih menunggu untuk keluar. Pak Daryono, apa yang perlu diwaspadai dari kondisi seperti ini, Pak? Ya, dengan kondisi seperti ini maka kita masih tetap harus waspada. Masyarakat yang rumahnya sudah retak, sudah sebagian, sudah miring, itu untuk tidak ditempati. Kemudian masyarakat yang tinggal di pesisir pantai juga harus waspada. Jika terjadi gempa kuat dan dirasakan di pantai, sebaiknya segera menjauh dari pantai, karena kita tidak tahu apakah gempa itu potensi tsunami atau tidak. Baik, terima kasih Pak Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, banjir yang merendam sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan menyebabkan lebih dari 70.000 orang mengungsi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.